Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kalian udah lihat ya, aku akan nge-battle ini dua buah complexion. Yang awalnya itu aku tertarik karena dari segi teksturnya tuh mirip-mirip gitu. Untuk yang pertama ini adalah dari Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation. Jadi ini adalah foundation terbarunya yang teksturnya tuh kayak lebih cair gitu. Jadi menurut aku bakal ringan ya. Mengingatkan aku sama salah satu dari brand lokal nih, yaitu dari Makeover yang namanya Power Stay 24 Hours Weightless Liquid Foundation. Ini adalah salah satu foundation favorit aku dari versi lokal ya. Karena memang tahan lama, udah gitu ringan banget kayak kita pakai skin tint gitu. So, pas banget kan kalau di battle keduanya. Karena memang dari teksturnya mirip-mirip. Yang pasti kali ini untuk keduanya bakal aku kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku, dan pastinya ya, tes ketahanannya. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang kalau dilihat ini bener-bener udah beda ya. Yang pertama dari makeovernya dulu, kalau aku lihat ini tuh lumayan kokoh ya, kayak kaca yang tebel. Udah gitu di bagian bawah doff bening, kita bisa langsung lihat untuk shade warna foundationnya. Dan tutupnya warna hitam. Jadi ini sih memang kalau untuk makeover selalu desainnya elegan tapi simple juga. Yang di sini selain ada nama produknya di bagian bawah nih, ada nama shade-nya, aku pakai W32 Warm Beige. Udah gitu netonya ada 40 ml, ini tuh harganya kayaknya sekitar 160 ribuan gitu, nanti langsung akan aku tulis aja. Tapi untuk harga terupdate-nya seperti biasa udah aku tulis di kolom deskripsi untuk linknya, kalian bisa langsung klik aja. Untuk yang makeover sih di sini nggak ada klaim produknya, boxnya juga udah aku buang, tapi seingat aku sih ini ringan, udah gitu matte-nya juga nggak dempul gitu, nanti langsung akan aku buktikan aja waktu dipakai di wajah aku ya. Terus yang kedua ini untuk Maybelline yang Superstay Lumi Matte Foundation. Di sini dia packagingnya bagian bawah botol kacanya juga cukup tebal. Udah gitu transparan juga, glossy bening. Jadi kita bisa lihat untuk shade warnanya. Di bagian atasnya ini tutupnya warna kayak soft purple gitu. Agak beda ya dengan Superstay yang dulu. Itu tutupnya putih dan ini tuh bentuknya kayak lebih gendutan gitu. Udah gitu di sini selain ada nama produknya, pastinya juga tertera shade-nya. Aku pakainya yang 120. Dan ada beberapa klaim produknya juga nih di sini, seperti tahan sampai 30 jam, udah gitu weightless feel kayak ringan gitu. Dan soft matte finish, buildable full coverage. Terus di sini ada waterproof, transfer proof, dan juga sweat proof. Nanti kita langsung akan buktikan aja ya. Untuk netonya di sini ada 35 ml, harganya sih sekitar 130 ribuan aku belinya ya. Nanti akan aku tulis dan linknya juga udah ada di kolom deskripsi. Kalau dilihat dari netonya, makeover lebih banyak kan, tapi harganya juga sedikit lebih mahal makeover dibandingkan yang Maybelline-nya. Terus di bagian dalamnya ini ada pumpnya ya, untuk keduanya aku bakal langsung kasih tunjuk aja. Di sini menurut aku untuk pumpnya juga lumayan kecil, jadi nanti nggak akan kebanyakan kalau ngambil, secara kan teksturnya lumayan cair ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang langsung akan aku aplikasikan di wajah. Ini keduanya udah aku pakai di muka aku. Aku bakal kasih lihat pengaplikasiannya tadi di videoku yang berikut ini. Oke, sebelum aku aplikasikan di wajah, ini kondisi bare face muka aku ya. Sebelum menggunakan makeup, aku udah menggunakan skincare dan sunscreen. Dimana ini ada beberapa imperfection kayak noda-noda di pipi. Udah gitu ada bekas jerawat yang masih kemerahan sama area bawah mata yang gelap. So, nanti kita akan lihat coverage dari dua foundationnya kayak gimana ya. Ini dia untuk dua foundation yang mau aku pakai. Nanti di sisi kiri wajahku aku akan menggunakan Maybelline Superstay Lumi Matte. Udah gitu di sisi kanannya pakai Makeover yang Weightless Liquid Foundation. Dan seperti biasa di sebelah kanan aku tuh ada kaca, jadi nanti aku akan sesekali nengok ke sana ya, karena di situ kacanya lebih gede, lebih jelas aja. Dan di sini aku akan menggunakan yang makeovernya dulu. Sesuai petunjuknya ini harus di shake-shake karena teksturnya juga lumayan liquid atau cair gitu. Dan di sini langsung aku pakai satu pump. Dan kalau aku lihat, wow, bener-bener langsung ngalir dong. Teksturnya tuh secair itu untuk makeover. Tapi coveragenya, ya kita langsung lihat aja ya, karena aku pakai di sisi kanan wajah aku. Ini aku totol-totol seperti biasa ya, kayak gini diratakan aja.
Setelahnya barulah akan aku ratakan pakai spons, dan di sini tuh sponsnya aku pakai dari Muak ya, seperti biasa spons favorit aku. Karena memang yes, se-bouncy itu. Tuh kalian bisa langsung lihat ya. Beberapa kali tap-tap dia tuh kayak udah langsung merata karena kan teksturnya ringan dan sudah mulai perlahan meratakan warna kulit aku yang sisi kanan. Ini sengaja nggak aku potong ya videonya biar kalian tahu ngeratainnya tuh seberapa cepet tuh, bener-bener udah rata aja. Di area bawah mata aku tadi yang lumayan gelap juga coveragenya udah mulai muncul. So ya, aku akan kasih tunjuk hasilnya seperti apa di muka aku nih. Kelihatan ya sisi kanannya udah mulai lebih merata warna kulitnya karena udah pakai foundationnya makeover. Waktu di zoom di bagian noda seperti biasa noda kegelapan di pipi masih ada kelihatan samar-samar. Jadi aku tambahkan lagi dengan sisa-sisa yang ada di tangan aku ya. Terus selanjutnya bisa di blend lagi menggunakan spons. Pas aku perhatikan kok kayak masih kurang gitu ya, jadi aku putuskan untuk nambah kira-kira 1 tetes lagi, nggak apa-apa lah ya dari si foundationnya ini karena bener-bener ringan sih, udah di layer aja nggak berasa berat sama sekali. Dan kembali aku aplikasikan di imperfectionnya. Setelahnya sama diratakan lagi menggunakan spons, nanti aku bakal kasih tunjuk hasilnya kayak gimana. Oke, ini aku udah selesai dengan sisi kanan wajah aku. Kalian bisa langsung lihat ya, ini tuh bener-bener sudah meratakan warna kulit aku, ngebuat fresh juga. Karena di shade warm beige ini kan agak kekuningan ya, dan ini cocok di tipe skin tone aku. Terus aku langsung akan zoom aja di sini. Menurut aku sih ini finishnya matte, tapi matte-nya masih agak ada glow sedikit ya. Tapi bukan yang velvet, masih condongnya ke matte. Dan kalau aku bandingkan sama sisi kiri wajah aku bener-bener beda banget. Kayak udah lebih tercover area bawah mata. Dan di bagian noda sih sebenarnya masih medium, tapi udahlah segini udah cukup buat aku. Aku nggak mau terlalu dempul aja. Sekarang aku akan aplikasikan Maybelline Superstay yang Lumi Matte-nya udah aku shake-shake ya. Dan aku langsung ambil. Ternyata dia agak muncrat ke kiri itu, kalian bisa langsung lihat nggak tahu kenapa. Dan kayaknya kurang, aku nambah dikit lagi, ternyata teksturnya tidak secair makeover ya. Memang hitungannya cair, tapi ini sedikit lebih kental daripada yang makeovernya. Nih aku bakal kasih tunjuk detailnya. Untuk warnanya sih ini menurut aku dia nggak kuning banget, ada sedikit percampuran pink, jadi sebenarnya sih ini memang untuk ke cool undertone. Tapi kemarin untuk yang warm undertone tuh menurut aku di kulit aku terlalu kuning gitu. Jadi aku coba yang 120 ini. Dan di sini aku akan blend menggunakan spons yang sama tapi pakai sisi yang beda biar nggak kecampur dengan yang tadi ya. Tuh untuk teksturnya karena memang sama-sama cair, mirip dengan yang makeover tadi, ringan dan gampang diratainnya kayak cepet gitu. Nih aku juga nggak skip ya biar kalian bisa lihat aja hasilnya di muka aku. Seperti ini, jadi untuk teksturnya walaupun ini sedikit lebih kental, tapi pada kenyataannya sama-sama gampang ngeratainnya. Sekarang aku bakal kasih tunjuk, zoom lagi di sisi kiri wajah aku, kelihatan ya. Di situ untuk bagian noda masih kurang ya, karena memang noda gelap seperti ini tuh agak susah kalau bukan foundation yang bener-bener full coverage. Wajar sih karena ini keduanya cair. Biasanya untuk mencapai full tuh harus di-build seperti ini. Dan di sini aku tap-tap lagi, ratakan menggunakan spons. Sebenarnya sih ini udah cukup menyamarkan ya, tapi biar adil sama kayak yang tadi, aku akan tambahkan seucrit lagi sih kayaknya. Dikit banget kayak tadi untuk coverage di noda lagi, biar kayak lebih nampol gitu. Jadi buat kalian yang mungkin punya imperfection untuk kedua foundationnya ini bisa di-build ke coverage yang kalian pengen. Walaupun kalau aku sendiri sih tim natural, jadi aku nggak terlalu suka pakai foundation tuh yang tebel banget. So kalau buat aku segini udah cukup. Oke, seperti ini hasilnya aku udah selesai. Menurut aku untuk yang di sisi Maybelline-nya di sini kayak lebih glow ya, tapi mungkin karena habis diaplikasikan aja. Nanti kita akan lihat setelah udah set. Dan warnanya agak sedikit beda, yang bagian ivory itu agak sedikit ngepink memang walaupun masih masuk di tipe skin tone aku. Kayak gini ya untuk zoomnya, kalian bisa langsung lihat aja di bagian bekas jerawat aku tuh kayak udah tercover. Udah gitu di sisi kanannya ini yang bagian warm beige-nya makeover lebih kuning dan lebih masuk gitu di tipe skin tone aku. Aku akan kasih tunjuk detailnya aja.
Oke, ini setelah udah ngeset di muka aku, sepertinya hasilnya sama, dia masih cenderung ke matte tapi agak sedikit glow, jadi natural gitu matte-nya. Udah gitu keduanya sama-sama ringan sesuai dengan klaimnya ya. Sekarang aku akan kasih tunjuk before after-nya aja. Menurut aku keduanya sama-sama bisa mengcover imperfection dengan coverage medium sejauh ini bisa kalian build ke full. Dan di sini kelihatan noda-noda di pipi, dagu, tadi yang ada bekas jerawat, semuanya sudah tercover, khususnya di area bawah mata aku sih yang udah lumayan nutup tanpa pakai concealer lagi. So, secara feel-nya di muka sih menurut aku mirip ya, sama-sama ringan juga. Lanjut, karena tipe muka aku tuh normal to oily, jadi harus banget di saat menggunakan bedak di sekitaran T-zone aku. So, di sini aku menggunakan ini Rose All Day loose powdernya yang translucent. Karena ini kontrol minyaknya biasa aja. Jadi nanti kita tetap bisa lihat ketahanan fondinya kayak gimana. Nih bagian yang udah aku set sebelah kanan langsung kelihatan lebih matte ya. Ini cuman aku pakai di sekitaran hidung, udah gitu di dahi aku yang memang cenderung keringatan parah. Dan yang terakhir di bagian dagu juga. Selanjutnya tinggal swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural. Dan ini aku akan kasih tunjuk sampai di tahap ini sudah jam 11 lebih 10 awal aku pakai foundationnya. Seperti biasa aku akan selesaikan makeupku dan nanti aku bakal balik lagi. Tara, seperti ini untuk hasil makeupnya. Kalian udah bisa lihat ya, ini makeup flawless matte natural ala aku. Tapi tadi aku tuh kelepasan pakai highlighter, jadi sedikit ada glowy gitu di pipi, cuman nggak terlalu banyak lah ya. Dan ini walaupun udah di set menggunakan bedak, keduanya sih aku rasakan masih berasa ringan ya, sesuai dengan klaimnya. So, nanti kita tinggal lihat aja ya untuk ketahanannya kayak gimana, karena dua-duanya kan klaimnya menggiurkan, yang satu 24 jam, yang satu 30 jam. Bakal aku update aku ngapain aja hari ini di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang aku mau update, ini udah jam 5 lebih 10, pakainya 6 jam. Sebenarnya aku nggak kemana-mana, tapi aku habis olahraga, jalan sama workout ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, kelihatan dia itu agak berkeringat di dahi aku yang memang super keringatan, apalagi kalau habis olahraga. Dan di sini nih di leher aku juga sih. So aku akan kasih tunjuk sekarang apakah dia bener-bener transfer proof ya. Ini aku tap-tap seperti ini dan ternyata yes, bagian Maybelline sih ini ada transfer tapi tipis. Dan sekarang ke bagian yang makeovernya. Wow, ini lebih minim sih menurut aku ya. Bisa dibilang dua-duanya nggak terlalu banyak transfer. Dan sekarang kondisinya ini di bagian Maybelline nih. Di sisi kiri dahi aku udah kayak agak ngelopek gitu. Dan di bagian makeovernya, wow, masih kelihatan bagus dong. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya perbandingannya. Overall sih ini kalau aku lihat di muka aku sebenarnya belum terlalu yang berminyak banget. Khususnya di hidung aku tuh baru bagian ujung hidung mau berminyak. Lipatannya juga nggak ada yang lumer nih untuk keduanya. Coverage masih sama-sama bagus, bahkan nih di bagian tadi bekas jerawat aku sih agak sedikit lumer, cuman belum kelihatan banget ya. Dan untuk di bagian makeovernya overall masih bagus, tuh masih nempel semuanya. Overall sih masih kelihatan bagus ya, yang berminyak itu belum parah juga. So ya nanti aku akan update lagi seperti apa. Oke, ini udah malam jam 21.43, pakainya hampir 11 jam ya. Kalian bisa langsung lihat ini di T-zone aku kelihatan glowy, khususnya di hidung sama dahi. Tapi karena aku memang nggak pakai masker hari ini, aku akan tetap tes pakai masker nih. Mumpung lagi berminyak, aku tap-tap seperti itu ke maskernya. Dan ternyata yes, keduanya sih minim transfer. Hanya di sekitaran hidung aja, karena memang yang kelihatan berminyak di hidung ya. Udah gitu, sekarang untuk keduanya aku bakal kasih tunjuk kondisinya seperti apa detailnya dengan zoom aja. Yes, ini di bagian makeover, wow, coverage masih bagus. Di sekitaran hidung yang berminyak aja belum lumer ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Paling sih ini di atas bibir agak sedikit lumer. Ini kayaknya kena keringet sih. Karena aku juga keringetan di sekitaran itu. Dan ini bagian Maybelline. Udah berminyak juga, tapi juga nggak parah. Paling parah sih di hidung atas. Udah terlihat lumer. Tapi memang bedanya nih di sekitaran dagu nih. Kalian bisa langsung lihat aja karena memang berminyak nih. So, kelihatan di sini kalau misalnya aku swipe itu keduanya udah geser. Dan yang paling kelihatan ini di bagian Maybelline tuh bekas jerawatnya udah kayak nampak gitu ya.
Sekarang di dahi aku yang keringetan dari siang tadi emang kelihatan Maybelline-nya tuh lebih banyak longsor ketimbang makeover nih. Makeovernya tuh belum geser gitu. Belum ada yang ngelopek untuk bagian keringat. Jadi masih nempel untuk foundationnya. Padahal ini udah dipakai sampai malam ya. Dan kalau bagian pipinya masih sama-sama bagus karena memang area itu aku lebih ke normal. Yang lebih kelihatan lumer itu bagian dagunya aja. So seperti itu ya, dipakai hampir 11 jam kondisinya di muka aku. Paling yang parah itu di bagian keringat, T-zone sama dagu, area lain masih oke. Dan untuk pemenang battle kali ini buat aku sendiri sih masih dari Makeover Power Stay yang Weightless Liquid Foundation. Karena menurut aku lebih tahan keringat juga ya. Udah gitu dia juga isinya lebih banyak, harganya juga nggak selisih banyak. So terbukti kalau untuk produk lokal makeover gak usah diragukan lagi ya, dengan tekstur yang ringan tapi dia tetap bisa awet di muka. Dan dipakai sampai malam sih, ini keduanya juga masih natural, gak kelihatan dempul sama sekali. So setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kalian lebih worth to buy yang mana nih?